yang penting bagi seniman adalah kreativitas. Mengungkapkan persoalan-persoalan sosial dengan sudut pandang baru, dengan visi baru. Karena itu saya menyukai kesenian, menyukai karya seniman karena dia mengungkapkan sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa diungkapkan orang lain. Perisean itu untuk semacam ritual mengundang hujan, ya, dilakukan pada penghujung musim kemarau. Nah, itu pemahaman di situ. Jadi Mas Agus dengan puisinya itu mencoba memberi pemahaman lewat delas pepadu. Delas pepadu. Bulan ke-7, tanah kering membara. Hujan belum tiba. Angin membawa debu, memanggang asa tersisa, hingga napas menderu. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah rame nih ya. Alhamdulillah nih. Kali ini kita akan berbicara terkait giat seni atau jiwa seni lah ya. Ini sudah hadir 2 orang sahabat saya, senior saya yang sudah berkiprah. Ada yang 40 tahun. Wow. Nanti kita ulik pokoknya nih. Ngapain saya dalam kiprah berkeseniannya ini. Ada hal-hal luar biasa yang bisa kita bagi pada kesempatan hari ini. Selamat datang Kang Kongso. Selamat datang ya. Selamat datang juga ya. Terima kasih atas undangan Mas Susron ya. Siap, luar biasa sudah kita cilik waktunya bersama Kang Agus di sini. Terima kasih. YS Podcast ini keempat ya bagi saya. Episode kita keempat. Alhamdulillah. Ini 4 ya. Hebatnya nih Kang Agus, tiap ada buku saya mesti dapat dan buku itu kita bahas di sini. Pak. Jadi spesial YS Podcast dan hari ini juga saya dapat lagi. Ada buku-buku yang lain tuh ada di ruang tamu di bawah. Sangat luar biasa. Buku keberapa itu? Ini ke-7. 7 nih. Sudah. Wah, ini luar biasa nih dan selalu berkutat seputar seni puisi. Puisi. Konsisten ya. Nah, dalam hidup ini perlu konsisten. Harus itu. Iya, saya mulai dari yang lebih dulu dah dalam kegiatan berkesenian Kang Kongso. Jadi dulu berkegiatan selama masih mahasiswa juga kan terlibat dalam dunia jurnalistik yang cukup lama. Bahkan tergabung juga nih di grup-grup media besar kita di Nusa Tenggara Barat. Namun karena sudah lama nggak aktif di situ. Nah, saya lebih akan mengulik nih. 40 tahun nih. Wah, ini luar biasa. 40 tahun berapa pementasan itu? Sudah sampai sekarang itu ke 62. Wow. 62 berarti setahun itu bisa 2 atau 3 kali? 2 atau 3 kali ya. Ya. Wow. Kita begini ya. Kalau berkesenian khususnya teater. Bagi saya itu seperti ya kehidupan yang sudah begitulah saya. Artinya saya berteater. Iya, Kang. Saya dari keluarga orang-orang suka teater. Ada dari keluarga jurnalis juga. Iya. Gitu. Memang lahir dari keluarga jiwa seni. Ya, jadi saya tidak merasa jadi seniman. Saya merasa saya menjalani hidup saya gitu. Iya. Jadi saya misalnya menyutradarai teater, menulis sastra. Iya. Bukan saya kemudian beralih jadi seniman, tetapi hidup saya memang begitu. Kira-kira begitu. Ya. Nih, terjemahkan. Wah, Kang, dalam perjalanan karirnya, tentu dulu waktu memutuskan, kan biasanya kan walaupun orang tua kita, keluarga kita ini seniman nih, belum tentu loh si anak ini atau yang berada di lingkungan itu mau meneruskan atau melanjutkan. Jadi saya tidak pernah memutuskan.
Ya. Jadi saya menjalani aja ya. Ya memang saya misalnya bapak saya dulu pernah mimpin organisasi kesenian tradisional Jawa Timur ya, teater tradisional ludruk itu. Ya saya ikut nonton, ikut bercakap-cakap dengan pemainnya. Jadi itu merasa bagian dari hidup saya gitu. Jadi saya tidak pernah memutuskan saya jadi seniman atau tidak. Saya hanya menjalani apa yang sudah berjalan gitu ya. Oke. Ya gitu. Oke. Kita ulik lagi yang di sebelahnya ini. Kang Agus. Wow, ini senior kita yang sangat luar biasa nih. Kang, dalam melihat teman-teman yang berkesenian, khususnya di Mataram nih, ya. Karena Kang Agus ini udah sejak kuliah, ini sudah kayaknya hampir sama juga nih. Cuma nanti bedanya adalah mengabdi di tempat berbeda dan tapi tidak meninggalkan jiwa seni itu. Kang Agus, bagaimana sebetulnya melihat generasi? Ini kan ada generasi yang saat ini saya melihat ada yang tidak begitu banyak lah yang tertarik. Nah, tapi ini potret saya. Ya. Tapi bagaimana potretnya Kang Agus sekarang? Oke. Makasih sebelumnya yang Yusron nih udah memberi waktu pada kami berdua di podcast ini. Ya. Apalagi sekarang kita bicara terkait dengan dunia seni ya. Ya sudut pandang kita mungkin sama ya tentang berkesenian ini karena ini juga keseharian sebenarnya. Keseharian kita sebenarnya kita berhadapan-hadapan dengan dengan yang namanya kesenian itu sendiri. Saya juga berangkat dari jurnalistik pada saat di kampus di Universitas Mataram itu dan berkembang ke penulisan, kolumnis, cerita pendek mungkin hanya 1-2 dan terakhir sekarang banyakkan di buku-buku puisi. Nah, potret yang hari ini yang saya coba angkat memang ada tanda petik ya, mungkin harus kita perdalam lagi antara generasi kita yang sebelumnya dengan anak-anak muda yang sekarang. Anak-anak muda sekarang ini kan begitu dimudahkan dengan kemajuan zaman ya, teknologi sehingga materi-materi yang mereka lihat mereka bisa ungkap dengan bantuan teknologi itu. Nah, kita sebagai mana generasi yang sebelumnya ini memang bukan menjauh ya, tapi sebenarnya bersyukur ya. Syukur dengan perkembangan itu. Hanya saja seperti yang disinyalir oleh Mami Yusron tadi itu memang ya kita perlu mengapresiasi mereka, anak-anak muda ini. Caranya bagaimana ya? Kita harus rangkul mereka, sering-sering berkumpul dengan mereka, dan kita kalau bisa berkolaborasi dengan mereka karena mereka ini sehingga apa yang menjadi inti dari berkesenian itu bisa tetap nyambung deh. Itu saya di sudut pandangnya di sana juga ada hubnya ya. Ya, ada penghubungnya sehingga tidak putus karena memang cara berkesenian itu ada berbeda. Ya, ini juga yang sangat menarik adalah berkesenian itu harus juga dipandang sebagai sebuah kreativitas ya. Apalagi juga kalau di sana ada muatan ekonomi di dalamnya itu. Artinya harus bisa menghidupi dari hasil karya-karya tersebut gitu. Ya. Nah, ini tantangan kedepannya ke sana. Dia menjadi bisa untuk menghidupkan diri, keluarga dan sebagainya itu berdasarkan dari produk yang dihasilkan oleh kesenian itu. Jadi biar secara ekonomi ini terpenuhi. Jadi berkesenian tidak melulu urusan ekspresi aja. Ini berkesenian juga harus memikirkan misalnya soal keluarga juga, kehidupan sehari-hari. Itu memang kan kadang-kadang seniman menganggap ini hanya urusan ekspresi. Tetapi ya kita tidak bisa terus-menerus berekspresi tanpa memperhitungkan segi-segi ekonomi. Sebab kesenian ini kan juga profesi, seniman itu profesi. Mestinya juga harus dapat
apa reward ekonomi kan. Menarik ini Kang. Tidak sedikit loh seniman yang sekali lagi yang menurut saya yang selama ini saya lihat, saya baca dan saya dengar itu mohon maaf karena mengutamakan berekspresinya itu totalitas gitu. Akhirnya ada yang dia korbankan. Ya, itu gejala umum ya. Tetapi kita misalnya seniman tradisional seperti Lalu Nasib. Iya. Lalu Nasib itu menurut saya apapun pendapat orang, tapi beliau itu memberi contoh pada kita bahwa berkesenian itu tidak melulu ekspresi, tetapi dia memperhitungkan hal-hal ekonomi yang memberi kehidupan pada seniman itu sendiri. Kenapa banyak seniman-seniman tidak bertahan, sementara Lalu Nasib mampu bertahan sampai beliau seusia seperti sekarang, karena itu dia ada keseimbangan antara memikirkan ekspresi dan memikirkan reward ekonomi tadi gitu. Wow, ini Ya menarik ini Kang, gimana pendapat? karena ini kan kalau orang seniman tuh bahasanya halus sekali ya. Tadi sudut pandang saya itu adalah ekonomi ya. Tapi Mas Komso justru menawarkan istilah reward ini penghargaan ekonomi ya. Jadi ya memang seperti itu sesungguhnya. Memang harus menghasilkan karena kalau lihat dari itu kan ini kan produk ya hasil karya yang kita lihat dan bagaimana respon pasar, peminat dan sebagainya. Memang ada seolah-olah barter di sana, ada wujudnya dan ada harganya di sana. Itu jadi rewardnya tuh lebih ke sana. Menurut saya itu. Coba begini ya, kadang-kadang kalangan seniman seolah-olah berbicara tentang kita ngomong transaksi ekonomi sesuatu yang tabu lah, atau yang rasanya ada idealis di situ Kang. jealous ya. Padahal kalau kita misalnya di negara-negara maju misalnya, seniman itu kalau dia mendapat penghargaan berarti dia memperoleh reward ekonomi. Kalau orang itu mendapat penghargaan misalnya paling tinggi hadiah Nobel, atau kalau di Asia itu ada apa Magsaysay, itu berarti dapat duit dia paling tidak dia hidup. Sementara kita tidak pernah punya apresiasi secara ekonomi. Nah, itu yang hampir masyarakat kita seniman itu mensubsidi masyarakat dengan karya-karyanya. Mereka menunjukkan menampilkan pementasan teater misalnya. Kita ditonton aja syukur. Walaupun yang nonton itu datang gratis. Jadi nggak perlu bayar. Misalnya begitu ya. Itu sudah bagus. Ada kepuasan batin gitu. Kepuasan batin sebenarnya abstrak gitu. Benar nggak kita batin kita itu puas gitu. Apalagi setelah selesai kayak jadi belum tentu batin kita belum tentu puas. Kadang-kadang menderita juga kayak gitu. Ini nyambut yang dari Mas Komso, seniman kadang mensubsidi ya. Oh iya, ini pada masyarakat ya. Istilah lo ya nih ya. Dari hasil karya itu. Nah oleh karena itu nanti kami, kebetulan saya buat wadah nih, sama Mas Komso, sama Bli Mantre, dan kawan-kawan yang lain ya. Ini ya. Buat komunitas Aku Air. Itu nanti tanggal 21 ada pementasan di mana di Taman Budaya, pentas teater sama musik. Kalau teaternya Bengkel Aktor Mataram yang dikomandai oleh Komso itu mengangkat, ini menarik juga nih, kisah Penguasa Kemaruk. Wah ini judul yang diangkat. Sedangkan dari Bli Mantre dan kawan-kawan dari Organic Mind itu dari sisi musiknya berdasarkan kearifan lokal. Tapi semuanya juga masuk dari kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Suara kembang sasak.
Suara kembang sasar. Nah itu dalam proses ke sana itu memang kita mau mengemas dan kita harus tidak menggratiskan. Cuma menentukan harga jual itu. Ya. Mau tidak mau kita harus mencari referensi yang ada di sini. Akhirnya kami dari 2 hari pementasan kami padatkan 1 hari sehingga kami menerbitkan tiketnya. Jadi dengan harga 30.000 udah bisa melihat teaternya Bengkel Aktor Mataram dan musik eksperimen dari Bimantri. Kami memberanikan itu ya itu tadi sehingga ada patokan kita ke depannya seperti apa nih reward ekonomi bagi teman-teman yang berkesenian khususnya di Kota Mataram itu. Dan memberanikan seperti itu. Luar biasa, Kang. Ini kan apa ya? Boleh saya sebut ini komersialisasi seni gak? Iya, komersialisasi itu kan berarti kita selalu berpikir komersial. Oke. Tetapi kita proporsional bahwa kita menyampaikan pada publik, pada masyarakat tentang karya. Mereka harus membayar untuk menikmati karya itu. Seperti halnya seorang ilmuwan yang menulis tulisan-tulisan ilmiah, ya harus dibayar. Harus dibayar. Jadi kita jangan terus-menerus mensubsidi. Jadi masyarakat harus menyadari bahwa kita memperoleh sesuatu. Itu timbal baliknya seniman harus sungguh-sungguh berkarya. Karya itu harus bermanfaat bagi masyarakat. Kalau tidak bermanfaat, untuk apa masyarakat membayar, misalnya gitu. Oke, wow, ini kan nih kaitannya kan dalam sudut pandang ekonomi itu kan produk ini kan. Iya, produk. Jadi dalam berkiprah juga pun saya yakin dan percaya teman-teman seniman itu tadi kan disebut sama Mas Komsot tadi profesi ya. Ya. Di sana tuh ada pertemuan antara idealisme, komersialisasi dan profesionalisme. Itu jadi hal yang harus kamu di sana. Jadi idealisme dalam profesi iya harus gitu. Tapi manakala kita harus ada pertemuan antara komersialisasi dan profesionalisasi itu nanti masyarakat yang bisa menilai terhadap hasil karya-karyanya itu. Oleh karena itu produknya pun juga harus kini pedigi bicara pilih dan bermakna. Sehingga ada pertemuan ya permintaan dan penawaran itu. Oke, di situ titik temu ya. Ya. Kang, menarik ini kalau 40 tahun perjalanan di teater ini, apa yang Kang Komsot bisa rasakan perbedaan yang dulu, mentas yang dulu dengan yang sekarang? Ada nggak beda-beda apresiasinya? Tentu berbeda, bahkan berbeda jauh. Ya. Iya. Kalau dulu itu kadang-kadang kita tidak saja kurang mendapat apresiasi ya, tetapi juga kelihatan aneh. Jadi kita berkesenian itu misalnya main teater ini kok mau-maunya main sandiwara. Padahal kita juga punya punya tradisi teater tradisi ya, tradisi berteater itu kita sudah ada orang-orang tua kita bahwa teater itu semacam apa kalau dulu kalau tradisi itu penonton itu mencocokkan nilai ya. Ya. Apakah nilai yang disampaikan oleh seniman itu masih cocok dengan kita? Ya. Keberterimaan ya berarti ya? Ya, jadi pertemuan penonton publik itu merupakan upacara untuk menilai apakah masih ada kesesuaian. Itu beda dengan seni-seni modern. Kita bertransaksi artinya seniman modern itu menawarkan nilai baru ya. Iya. Walaupun bisa saja itu bersumber dari nilai lama. Tetapi dia membuat alternatif nilai. Masyarakat diminta untuk berpikir lagi tentang nilainya, menilai dari nilai yang selama ini dipahami. Tetapi kalau misalnya kita menonton
Cupak Gerantang. Cupak Gerantang itu nilai hitam putih kan, ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik itu pasti menang. Tapi sekarang belum tentu yang baik itu menang. Itu kan dalam pementasan ini, dalam pementasan saya kisah penguasa kemarin. Jadi penguasa yang memelihara kroni, yang mempertahankan kekuasaan dengan tipu daya pun itu belum tentu kalah, bisa saja menang dia. Jadi banyak kan itu realita kita bahwa yang buruk belum tentu kalah. Belum tentu kebaikan itu menjadi hero-nya terakhir selalu menang ya. Tidak selalu menang. Jadi kalau misalnya di Bali itu ada Barong Rangda. Iya. Itu pertarungan itu terus menerus sampai akhir zaman. Jadi baik buruk itu nggak ada masalah. Terus sampai akhir zaman. Wow, luar biasa nih Kang Agus nih. Jadi saya melihat generasi dulu nih, ini 40 tahun lalu ternyata. Nah sekarang Kang Agus ini datang ingin menjadi hub, ingin menjadi penghubung. Bahkan ada di beberapa postingan Kang Agus ini saya lihat ada Sitia. Wah ini kan masih muda sekali. Ini gimana caranya di satu wadah menyatukan itu lintas generasi para seniman yang ada di Mataram. Iya, ya tentu saja itu ada pergulatan tersendiri ya. Karena ya waktu saya mengumpulkan, saya juga bersyukur ya. Mungkin ini semesta ya, pergerakan semesta dan kita kumpul bersama. Ya kita coba mengurai dari wadah yang kita buat ini. Ya awalnya saya menyatakan bahwasannya kalau di tempat lama saya bertugas, ya saya melihat orang tuh dari sisi kekuatannya, dari sisi strength base-nya lah ya. Nah teman-teman ini menyambut sebagai ya itu seniman. Seniman pun juga egonya tinggi ya, keangkuhannya tinggi. Ya arti kan udah ada persamaan nih, udah ada persamaan antara industri dengan apa yang ada dalam dirinya itu, strength base ditambah keakuannya. Nah, bagaimana kita cara meramunya itu? Ya ada unsur air di sana. Jadi ada aku air di sana. Nah, itu yang menyatukan kami sehingga pada saat kita berkolaborasi itu ya memang ego-ego yang tetap dijaga, cuma ketika mau jadi suatu produk itu harus saling mengisi. Ya enggak bisa lah kalau misalkan kita tetap ada sudut pandang sendiri sementara kita di sekitar kita ada orang-orang juga berkolaborasi di sana. Ya, itu. Jadi itu yang mempertemukan kami itu katakanlah dengan Sitia seperti itu ya karena frekuensinya sama sih. Ini satu frekuensi ya dan itu juga butuh pendekatan tersendiri kan. Ya. Saya kira itu. Wow, ini Kang Kongso ini saya melihat belakangan ini kan banyak terjadi pergeseran. Artinya cara menikmati seni, cara memproduksinya sampai menikmatinya, saya rasa ini sudah banyak bergeser. Misalnya gini, yang dulu ini betul-betul analog nih. Dan sekarang itu ternyata pakai AI. Nah, ini cuman memberi perintah dan segala macamnya. Dan saya yakin yang paling detail perintahnya ini akan menciptakan karya yang sangat bagus. Nah, melihat pergeseran itu nih, Kang Kongso nih, apa yang generasi dulu yang bisa diadopsi sekarang ini? Iya, misalnya gini, contohnya dalam penulisan. Ya. Penulisan itu ada teknologi yang membuat tulisan jadi bagus. Jadi banyak penulis-penulis berhadapan dengan teknologi. Ya. Kadang-kadang teknologi itu menghasilkan karya lebih bagus. Kadang-kadang begitu. Kita bisa menulis novel mungkin tidak perlu dalam jangka waktu lama ya. Ya dengan teknologi bisa lebih cepat. Kalau saya kebetulan melintasi dua zaman itu, analog dan digital itu. Tetapi ini sebagai tantangan. Jadi
Jadi misalnya dalam teater itu kadang-kadang saya merasa kuno sekali ya, tidak menguasai teknologi, tidak sedikit punya pemahaman teknologi atau gaptek itu. Sementara pertunjukan itu banyak teknologinya. Betul. Nah, karena itu ini tantangan ya. Tetapi sekaligus menghidupkan semangat bahwa yang lebih penting itu manusianya. Teknologi itu bukan apa-apa. Itu hanya alat. Ya. Bisa mempermudah, bisa memperbaiki. Kita harus manfaatkan. Tetapi memberi porsi besar pada kemanusiaan itu yang penting. Ya. Nah, jadi teater sekarang mulai tidak harus di panggung, harus ya. Tetapi teater bisa lewat video, lihat apa media-media yang tidak organik gitu ya. Jadi kalau kita masih bertahan bahwa teater itu pertemuan organik, artinya hidup organisme hidup antara publik dan penonton, mestinya teater sudah tidak begitu lagi. Untuk penyebaran lebih luas, teater bisa lewat video, lewat media-media digital lainnya. Jadi memang terjadi pergeseran itu. Tapi seniman harus mempertahankan kekuatan manusianya. Gitu. Ini kan saya dapat quote, seniman harus mempertahankan sisi manusianya ya. Wow, ini karena kan dari kalimatnya aja artificial intelligence. Itu kan kecerdasan buatan itu. iya. Iya kan? Iya, betul. Justru yang harus menonjol adalah sisi kemanusiaan dia. Toh juga nanti dalam dalam pekerjaannya itu juga seperti tadi dikatakan oleh Mas Komsa itu kan cuma alat, toolsnya. Tapi unsur kemanusiaannya harus lebih di depan, harus dikedepankan. Unsur rasanya dari beberapa produk yang kita lihat yang dari kecerdasan buatan yang memang kalau saya sampai saat ini masih berasumsi ya untuk emosionalnya belum dapat. Tapi namun demikian saya menyambut baik apa yang dikatakan oleh Mas Kongso tadi. Ini sebagai challenge bagi kita. Sehingga ketika kita berproduksi atau apa tuh itu membantu memudahkan kita dalam tanda petik ya, karena terlalu berlama-lama melamunnya. Ya ada time schedule yang cepat kita selesaikan gitu lah. Seperti itu bisa membantu kita seperti itu. Yang menariknya nih Kang Kongso nih. Jadi saya melihat sekarang kalau dulu kita memisahkan nih seni rupa ya seni rupa. Terus seni musik ya seni musik. Puisi ya puisi gitu ya. Begitu parsial cara kita dulu. Sekarang kok bisa menjadi satu tempat, satu wadah ini. Gimana melihat ini? Iya, ini juga salah satu perkembangan teknologi, kemajuan teknologi ya. Misalnya dalam teater tidak hanya menampilkan istilahnya drama konflik antar manusia. Tidak hanya itu, tetapi juga mungkin teater yang ada yang disebut teater non dramatik, tanpa struktur, tanpa konflik, tetapi ada momentum situasi yang ditampilkan. Misalnya suasana chaos, itu ada teknologi, ada itu sehingga teater tidak lagi menampilkan drama ya, cerita, tidak hanya cerita tapi situasi. Situasi itu menjadi menarik kalau ada dialog, ada musik, ada campur tangan teknologi di situ, sehingga cara kita menikmati kesenian itu juga berbeda, khususnya teater. Visi kita, konsep-konsep artistik kita jadi sudah berubah ya. Kita nggak boleh menjadi orang yang kemudian duduk diam.
kita harus bergerak itu. Nah, seniman pun harus tengok kiri kanan. Zaman sudah berubah. Ya, jadi kita nggak boleh kalau wayang mungkin kalau mulai teknologi masuk nanti lebih seru lagi gitu. Kalau saya terbuka, memang kesenian juga harus bergerak terus, tidak boleh statis. Kita harus merespon kemajuan teknologi. Adaptif ya? Ya adaptif, mesti adaptif. Jadi adaptif. Kang Agus melihat ini, kemudian Kang Agus ini membuat wadah yang tadi sudah diceritakan. Wadah ini kan tidak mungkin hanya kumpul, ngopi, bicara, habis itu bubar. Kumpul lagi bicara bubar. Nah, actionnya nih, apa yang kira-kira membuat kalau sebuah komunitas kalau nggak action atau tidak memberi output kan ini yang membuat nyawa sebuah organisasi cepat bubar. Nah, apa yang kira-kira output yang dalam waktu dekat ini atau yang sudah dihasilkan, telurkan Kang? Oke, ini dari hasil kumpul-kumpul, ngopi-ngopi bareng. Insya Allah nanti tanggal 21 Desember kita ada pementasan drama kisah Penguasa Kemaruk dan Suara Kembang Sasak ini. Itu ada dari hasil dari kumpul-kumpul kita. Jadi ini sebuah kerja kolaborasi ya. Tadi Mas Kongso mengatakan perubahan kita harus adaptif, dan di dalamnya itu ingat kita saling berkolaborasi antara sudut pandang teman-teman yang berkeseniman ini. Ada Mas Kongso misalkan, itu kan kalau kita melihat berarti Mas Kongso teater. Ada Geger di sana kan. Geger kan cerpenis misalkan penulis ya. Misalkan kita ketemu Bli Mantre, wah ini kan digital art, lukisan lagi kan. Artinya ini nama-nama yang sudah cukup familiar di Mataram dan umumnya di NTB ini. Nah ini kita kerjasama dan juga kita mengundang anak-anak muda untuk ikut serta di sana. Salah satunya ada sosok Sitia Metspok. Dan tidak menutup kemungkinan kami akan memperluas lagi keanggotaannya. Dan pendekatannya, nah itu tadi pendekatannya apa? Justru kita menggunakan koperasi. Koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran Aku Air. Art and Creativity Enterprise. Nah jadi kalau sudah seperti itu berarti tugas kita nanti yaitu tadi berproduksi dan menyampaikan ke masyarakat. Seperti itu. Itu yang tadi dari sisi ekonominya. Harus jalan karena kan harus tetap berlangsung kan ya. Betul kan itu. Kang Kongso, jadi saya melihat mendengar judul pementasannya nanti ini kalau kontekstual lah ya. Bisa dibocorkan dikit nggak ini untuk membuat masyarakat kita penasaran dan memancing masyarakat itu mesti ditonton kan? Jadi gini, pertama karya seni menurut saya itu harus memahami persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Persoalan politik dan sebagainya. Masyarakat bisa komunikatif kalau hal-hal yang terjadi di sekelilingnya itu yang dikomunikasikan. Betul. Itu bersumber dari realita kita. Saya dibilang misalnya ini membuat kritik sosial dengan teater. Sebenarnya saya hanya mengambil bahan-bahan dari realita sosial. Itu misalnya kisah Penguasa Kemaruk yang akan dipentaskan ini sebenarnya situasi politik yang terjadi di sekitar kita itu yang saya angkat. Potret. Mungkin bukan potret tapi sketsa lah ya. Jadi itu penonton memahami persoalan itu. Tetapi seniman memberi sudut pandang. Jadi apa yang dipahami kita memberi sudut pandang itu. Wow, ini letak mungkin ya bagi kita yang awam, saya awam, inilah sebetulnya letak seni. Ini seni menyampaikan agar pesan yang ingin disampaikan itu diterima dengan utuh oleh penikmat atau penonton tadi. Ini Kang, melihat Kang Agus nih. Saya melihat tantangannya sekarang bagaimana Kang Agus bisa menggerakkan energi-energi ini, simpul-simpul yang dulu selama Kang Agus ini masih mahasiswa, kemudian ketemu senior-senior ini sekarang ada
Mas Dimas dan lain-lain ya. Iya. Nah ini Mas Anas juga ada di Mas Anas juga. Nah ini sahabat-sahabat keren semua yang ada di sini, senior-senior semua. Bagaimana sebetulnya meng-create ini kan agar seperti tadi, satu, berkarya itu menjadi output yang pertama dilihat. Kemudian keberlanjutan, sustain-nya itu di mana itu Kang? Kalau bisa dijelaskan. Ya sebenarnya kita ini kan orang-orang yang gelisah kan ya. Orang-orang yang galau terhadap realitas sosial yang ada. Itu yang membuat kita menjadi satu. Pertanyaannya mau ngapain kita? Ya. Terus mau jadi seperti apa gitu. Nah mudah-mudahan Ya. apa sudut pandang kami dari seniman dari sisi art and creativity-nya itu yang bisa cocok dengan audiens atau masyarakat yang ada di sini. Jadi kita harus tetap peka dalam melihat realitas sosial yang ada di masyarakat kita, yang itu yang kita ungkapkan, kita naikkan sebagai sebuah produk. Seperti itu. Ini saya beri tantangan terakhir nih. Iya. Berhubung saya sudah diberikan juga dan Iya. kayaknya harus perform juga nih. Wah, entah nanti sumbernya dari lukisan atau apa ini ya. Oke, Silakan Kang. saya coba ya. Ini nanti bisa ini sama Mas Kongso ya. Saya coba bawa ini sebuah kearifan lokal juga. Oke. Yang saya melihatnya di lukisan Lalu Saukani. Ya. Coba sebentar ya. Ini judul lukisannya adalah karya Lalu Saukani. Oh ya, Delas Pepadu. Bulan ke-7, tanah kering membara, hujan belum tiba. Angin membawa debu, memanggang asa tersisa, hingga napas menderu. Dua lelaki telanjang dada, berhadapan adu kekuatan. Penjalin dan ende di tangan, menyerang, menepis, melukai, hingga darah menetes, memercik tempat berpijak, menyambut hujan tiba. Diriuh ketabuhan, tatapan nanar Pak Kembar. Luar biasa. Ini yang paling dibalik ini hasil tempaan berpuluh-puluh tahun. Kang, ada yang mau diperform nggak dikit? Nah, kalau saya sebuah ekspresi, silakan boleh berteater apa? Ya mungkin kalau tidak usah, saya pikir Mas Agus sudah coba. Jadi saya hanya komentari sedikit tentang puisi ini ya. Mas Agus ini apa? Yang tadi saya sebut itu mentransformasikan nilai dalam lukisan yang hasil surveinya tentang lukisan itu, pemahamannya itu menjadi karya puisi, karya yang basicnya itu bahasa ya, bahasa untuk mengantarkan pengertian. Nah, jadi kadang-kadang kita memahami lukisan tidak sepenuhnya kita paham. Kita hanya memahami warna, tarikan garis ya, seputar itu. Tetapi kalau misalnya Mas Agus menulis puisi berasal dari Delas Pepadu itu kan tentang perisean. Ya. Perisean, kenapa harus ada ritual perisean? Nah, misalnya tadi disebut darah menetes itu untuk datangnya hujan. Kita melihat apakah perisean itu untuk semacam ritual mengundang hujan ya, dilakukan pada penghujung musim kemarau. Nah, itu pemahaman di situ. Jadi Mas Agus dengan puisinya itu mencoba memberi pemahaman lewat Delas Pepadu. Puisi apa yang mengucurkan permainan yang mengucurkan darah. Jadi darah ini tidak ada. Sebenarnya maknanya bukanlah
memuja kekerasan, tetapi justru mengundang kemakmuran ya lewat hujan itu ya. Nah, gitu itu kan pemahaman baru ya, transformasi dari karya rupa ke karya bahasa. Karya bahasa. Wow, sama Matias Podcast ini menjadi sesuatu yang baru. Inilah kita sebut dengan inovasi. Ternyata nggak berhenti ya. Ada Kang Kongso dan Kang Agus nggak berhenti. Jadi kreativitas itu terus muncul dan adaptif. Wow, sebagai closing statement saya minta ini bisa ke Amerika. Silakan Mas Kongso dulu. Ya, Kongso dulu ya. Jadi yang penting bagi seniman adalah kreativitas. Mengungkapkan persoalan-persoalan sosial dengan sudut pandang baru, dengan visi baru. Karena itu saya menyukai kesenian, menyukai karya seniman karena dia mengungkapkan sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa diungkapkan orang lain. Ini sudut pandang. Sudut pandang itu kan setiap orang berbeda. Ya, setiap orang mempunyai sudut pandang yang memberikan penafsiran baru. Di situ kreativitas. Wow, di situ kreativitas ya. Nyambung juga ya. Seni dan kreativitas. Ya. 3 kata. Seni dan kreativitas itu ngumpulnya di idealisme, komersialisasi, dan profesionalisme. Itu saja. Wow. Di sini kumpulnya nanti bagi orang-orang seniman di NTB, khususnya yang di Mataram. Ini sangat luar biasa. Tanggal berapa? Acara 21. Tanggal 21 Desember. Malam mingguan tuh. Ya. Wow. Mudah-mudahan saya bisa hadir di sana di Taman Budaya ya. Di Taman Budaya silakan mari yang mau mengenal lebih jauh, di sini kita berbicara kearifan lokal. Bagaimana mendekatkan kearifan lokal dengan gaya yang berbeda. Ini sesuatu banget. Semoga hadir juga nanti. Saya tunggu tamu-tamu sahabat-sahabat kita yang bergerak di bidang ini Kang Agus untuk bisa bercerita lebih banyak lagi di podcast. Ya ini penting ya. Ya, karena kita kerja kolaborasi itu juga media tuh salah satunya podcast itu berperan penting. Itu salah satunya yang harus kami jaga. Siap. Dan jangan lupa tanggal 21 dari 250 seat ini sampai kemarin tiketnya udah laku berapa Mas? 143 ya. Wah, tinggal sedikit lagi tiketnya nih. Luar biasa nih. Terima kasih waktunya, Kongso. Terima kasih luar biasa. Memberi perspektif baru, suasana baru dan cara baru ya untuk berkesenian. Ini yang telah dilakukan oleh Kang Kongso dan Kang Agus. Sangat luar biasa, terus menginspirasi generasi muda saat ini. Karena generasi muda saat ini harus butuh banyak lagi ilmu-ilmu baru. Karena ini dunia mereka berbeda saat ini. Oke, ketemu lagi di konten-konten Yes Podcast lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. Yes Podcast.